Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang sungguh baik bagi setiap kita. Haleluya. Saya terlalu yakin dan kita sama-sama yakin dan percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan kuasa yang tidak terbatas itu bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi dimanapun kita berada saat ini. Itu sebabnya mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu hati dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini, hari yang Kau jadikan indah bagi setiap kami. Dan kalau kami boleh ada saat ini semua karena kebaikan dan anugerah yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Satu kerinduan kami saat ini, kami datang bersama-sama. Kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu, bersyukur buat segala kebaikan yang Kau anugerahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami buka hati kami undang kuasa-Mu yang sempurna itu Tuhan, turun memenuhi hati kami, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap memuji, menyembah dan beribadah kepada Tuhan, boleh bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami buka hati kami, kami siap terima jamahan-Mu ya Roh Kudus. Ini keyakinan kami mau akui di hadapan-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari sama-sama aku nyanyikan dengan iman bersama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami yakin Kau hadir. Ini keyakinan kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Boleh sambil angkat kedua tangan bersama-sama kita akui. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami siap terima jamahan-Mu ya Roh Kudus. Ku buka hati
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Mari sekali lagi dengan kerinduan bersama-sama nyatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah setiap kami, hati kami terbuka. Kami siap terima jamahan, kami mau dipenuhi kuasa-Mu. Kaulah sumber segalanya, Kaulah sumber kekuatan kami. Kami perlu Kau, kami perlu jamahan, kami perlu urapan-Mu, kami perlu pribadi-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Ralabaka Shandaralamo, ya Ralamaso, Hinaramase, Hinaramaso, Rabaka Shande, Rekaralamaso, Ramasande, Hinaramaso, Rabatakaralabase. Tiada yang lain. Hati kami haus akan Engkau. Ubah setiap kami, pulihkan setiap hati kami, pribadi-Mu. Kami percaya kuasa yang tidak terbatas itu mengalir saat ini dimanapun kami berada saat ini. Sebab kehadiran-Mu tidak ditentukan oleh ruang dan waktu. Kau hadir memberkati kami, menjamah setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami buka kedua tangan kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan dengan iman, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, kami rasakan kuasa yang tidak terbatas. Penuhi kami. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Kau nyata di setiap pribadi. Kebenaran terjadi di sini. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Oh, angkat kedua tangan bersama-sama dengan iman percaya akui. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi. Terjadi di sini. Pemulihan. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai umat yang berkemenangan. Haleluya. Kuasa yang tidak terbatas, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, bahkan yang sanggup memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Yang setuju boleh bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Boleh sama-sama saya untuk bangkit berdiri saudara, sambil berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita adalah umat yang dimenangkan, bahkan diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa yang tidak terbatas saudara. Bersama-sama kita bertepuk tangan saudara. Mari nyatakan dengan iman. Oh, 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 oh. Bersama aku ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah haleluya. Kuasa yang tak terbatas, yang memberikan kepada kita kuasa untuk menghancurkan musuh di bawah kaki kita saudara. Bersama aku ku diberi kuasa dari Raja mulia. Untuk apa saudara? Di mana saudara? Di bawah kaki. Pakai kuasa itu. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku. Katakan bila Allah ada bersama. Sekali lagi, bila Allah bersamaku, siapa lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah. Haleluya. Boleh sama-sama serukan haleluya. Kuasa yang membangkitkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan saudara. Boleh sama-sama yang percaya angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, bersama-sama menyatakan dengan iman. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah. Oh,
Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi bersama katakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kami sungguh bersyukur, bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai yang lebih dahsyat. Haleluya, haleluya. Saya percaya dan kita semua percaya, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepada Dia, yang berseru di dalam kesetiaan, saudara. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami mau terus buka hati kami. Amin. Bawa kami untuk lebih lagi mengenal Engkau, Yes, Lord. mengenal pribadi-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu. Biar kami juga hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu, Yes, Lord Jesus. sehingga hidup kami boleh menyenangkan-Mu. Penuhi kami ya Roh Kudus Amin Tuhan. dengan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Yes. Terima kasih mengalir dalam hidup kami. Ini kerinduan kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupmu, di altar-Mu menyembah-Mu. Rohku, Roh-Mu yang kudus penuhi dan pulihkan kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Katakan, Engkaulah damaiku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup siap terima jaman Roh Kudus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Biar setiap nyanyian, pujian yang kami bawa kepadamu dengan segenap hati kami, dengan seluruh kehidupan kami, karena kami mengasihi-Mu Tuhan, boleh menyenangkan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau hadir dimanapun kami boleh berada saat ini. Kau sebentar juga Tuhan kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami telinga seorang murid dan hati sebagai seorang hamba, untuk kami boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh taat, tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, untuk memperkatakan setiap perkataan yang datang daripada-Mu. Kami siap menjadi pendengar, bahkan pelaku firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom,
Apa kabar Bapak Ibu, khususnya jemaat Sungai Yordan Taman Ratu? Senang sekali bisa ada kesempatan berbagi dengan Bapak Ibu. Saya diminta oleh Ibu Bisiang ya. Kesempatan yang baik ini saya bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Waktu tadi saya persiapan dan berdoa, saya membayangkan, teringat wajah Om Masudi dan Tante yang lembut dan baik. Om, Tante, terima kasih kesempatannya ya. Dan saya berdoa Om dan Tante sehat, terus bisa jadi berkat, jadi orang tua bagi kami, bagi jemaat sekalian. Nah, hari ini saya mau share tentang rahasia hidup dalam kasih mula-mula. Karena saya menemukan sejak pandemik ini banyak orang Kristen rasanya kok kehilangan greget, kehilangan kasih yang mula-mula. Apa sih rahasia hidup dalam kasih yang mula-mula? Bagaimana sih yang disebut hidup dalam kasih mula-mula? Mari kita akan belajar sama-sama ya. Kita lihat Wahyu pasal yang kedua, ayat kedua sampai seterusnya. Saya bacakan firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ini jemaat berjerih payah, ini jemaat bertekun. Ya. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Ini dia benci orang berdosa, dia bisa menguji hamba-hamba Tuhan, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar. Wah, ini jemaat juga sabar dan menderita oleh karena namaku. Menderita karena Tuhan. Bagus sekali ya. Dan engkau tidak mengenal lelah. Oh, ini kerja siang malam, pelayanan siang malam. Namun demikian aku mencela engkau. Kenapa saudara, orang yang sedemikian bagus, jemaat yang sedemikian bagus, Tuhan mencela dia? Alasannya ada di kalimat berikut. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah ini dia saudara. Banyak orang Kristen salah paham ya. Bagaimana sih aku tidak meninggalkan kasih semula, cara gimana? Tuhan Yesus intinya mau kita hidup, kerjakan apapun dengan rasa cinta, rasa kasih. Bukan cuma rutinitas ya, ibadahnya online aja, tinggal buka HP, baca firman tiap hari saat teduh. Tapi itu sudah menjadi rutinitas, tidak lagi dengan gairah, dengan passion yang begitu kuat. Jadi Tuhan mau kita, saudara, ya coba lihat ayat kelima. Sebab itu ingatlah, ini solusinya. Ingat, sadar, betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Tuhan akan ambil pelayanan, pengurapan, kasih. Ya. Tapi gimana sih maksud ayat ini? Nah, yang pertama Bapak Ibu mesti ngerti, kita ini dikasihi karena kita anak. Sekali lagi, kita ini dikasihi karena kita anak. Itu poin pertama. Rahasia kita bisa hidup dalam kasih mula-mula, kita sadar kita anak. Walaupun kita sedang buat dosa dan berdosa, kita tetap dikasihi Tuhan. Jangan salah. Jadi kita dikasihi bukan karena kita hebat. Kan banyak orang Kristen tertuduh, wah saya ini gak ke gereja setahun nih, online terus, ya rasanya kurang oke. Tuhan marah gak ya saya bolong-bolong saat teduh? Tuhan gak berkati saya ya, Tuhan begini-begini ya saudara. Banyak orang Kristen tidak sadar bahwa dia dikasihi karena dia anak, bukan karena dia hebat, bukan karena dia baik. Kenapa ini harus ngerti? Karena bahaya kalau kita merasa kita karena hebat, karena banyak doa, banyak puasa, kasih perpuluhan. Harusnya Tuhan berkati saya. Saya sudah pelayanan mati-matian, harusnya Tuhan lakukan ini. Nah, cilakanya kita jadi atur Tuhan, itu gak boleh saudara. Kita mesti sadar semuanya hanya anugerah Allah. Ya semuanya hanya kasih karunia. Kita dikasihi bukan karena kita hebat, karena anak. Satu kali saudara saya menegur Gideon anak saya.
Terus kemudian dia marah, terus dia naik ke kamarnya. Setelah dia tenang malamnya, itu kejadian habis makan malam, tapi malamnya dia turun jam 11-an gitu, saya ngobrol. Dion, tadi Dion marah sama papa. Iyalah, karena Gideon gak salah, papa belum jelas, papa tegur. Oke, papa minta maaf, papa salah. Tapi ada sebuah kebenaran yang papa mau ajarkan kepada Dion. Papa mau Dion terima papa bukan karena papa hebat, bukan karena papa benar dan tidak pernah salah. Tapi Dion terima papa, sayang papa karena Dion itu anak papa. Papa itu orang tua, itu papanya si Gideon. Karena kalau Dion hanya sayang papa dan respect sama papa, waktu papa hebat dan benar, satu kali kalau papa salah, apalagi tua, ya bisa lupa-lupa, apakah Dion sudah tidak lagi terima papa, tidak lagi sayang papa, atau mau diangkat kemana? Dia mikir terus mandang saya agak lama, kemudian dia ngangguk-ngangguk, oh ya. Sama seperti papa sayang Dion, papa pilih suruh urus sertifikat rumah kita, suruh urus ini dan itu, bagian daripada pekerjaan papa, bukan karena Dion hebat. Banyak di gereja, om, tante, asisten papa yang jauh lebih hebat dari Gideon. Mulai dari Gideon SD dan SMP, papa sudah percayakan banyak hal. Kenapa? Karena Gideon anak papa. Papa mau latih Dion. Jadi itu bukan karena Dion bagus dan hebat. Jadi Dion juga pede, gak apa-apa. Kamu kerjakan ini rugi, kerjakan ini salah, gak apa-apa. Papa melihatnya karena papa sedang melatih Dion. Nah seperti itulah hubungan kita dengan Bapa di surga. Bapak Ibu mesti paham, kita ini dikasihi jauh sebelum kita bertobat. Waktu kita berdosa, Tuhan sudah mati buat kita. Ya, apalagi setelah kita mengaku di mulut, percaya di hati, Yesus adalah Tuhan, kita sudah menjadi anak. Karena status kita anak, apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan tinggalkan kita dan Tuhan tetap sayang kita. Yang percaya katakan amin. Bilang sama sebelahnya yang di rumah, Tuhan tetap sayang kamu. Ya. Oh kalau gitu enak dong Pak, terus-terus lakukan dosa. Enggak, dosa itu ada akibatnya. Tapi yang kita harus tahu, bagaimana kita hidup dalam kasih semula, kita mesti yakin Tuhan tetap sayang kita. Apapun yang terjadi, itu membuat kita semangat, berani dekat dengan Tuhan. Gak berasa, wah kok gak ada hadirat ya, kok Tuhan gak ada ya, kok kurang ya. Nah, Tuhan tetap sayang kita. Seperti kita merasa orang tua kita tetap sayang kita, jadi waktu kita bersalah, ya balik sama dia. Apapun yang terjadi, papa dan anak tetap papa dan anak. Itu poin pertama. Hal yang kedua, saudara, kita mesti sadar dan bertobat. Dalam hal ini yang saya mau bahas, sadar dan bertobat apa? Jangan menghakimi diri sendiri dan jangan menghakimi orang lain. Itu yang membuat kita tidak lagi hidup dalam kasih semula karena kita menghakimi diri sendiri. Waduh saya kurang doa nih makanya Tuhan gak berkati. Wah saya ini kurang ibadah nih makanya Tuhan gak berkati. Wah saya begini-begini. Nah itu saudara ada unsur Tauratnya. Ingat kasih karunia itu bukan berdasarkan perbuatan ya. Tetapi saudara hanya oleh kemurahan Tuhan. Dan jangan lagi kita hidup di bawah hukum Taurat. Saya mau dorong saudara ya. Kita ini berbuat baik, kita ini berdoa ke gereja bukan untuk kita selamat, tapi karena kita cinta Tuhan. Itu yang Tuhan bilang. Kita lakukan ini karena kita bergairah, karena kita sayang Tuhan. Bukan supaya kita diberkati Tuhan, supaya jangan sampai Tuhan marah. Kalau itu motivasinya, itulah Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jangan tinggalkan Bapak Ibu. Kita lakukan apa-apa semua karena Tuhan. Jangan terlalu peduli apa kata orang. Dan jangan juga suka menghakimi orang lain. Oh si ini begini, itu menghilangkan berkat dan kasih karunia.
dalam hidup kita. Ingat, tidak ada lagi penghakiman. Jangan suka juga menghakimi anak kita, pasangan kita, suami atau istri kita. Oh karena papi begitu tuh, nah begini, karena mami begini nih. Jangan saudara. Ada kemurahan Tuhan. Yang saya maksud bukan kasih karunia murahan, tapi kita mesti sadar sesadar-sadarnya Tuhan mau memberkati kita. Ada banyak anugerah dan kasih karunia buat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan lagi hidup dalam penghakiman. Lihat Roma 8 ayat pertama, ya. Apa bunyi firman Tuhan? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ada mahkota kemuliaan, ada pengadilan kelak, tapi buat orang percaya bukan dicari dosanya, tapi adalah upahnya, mahkotanya, saudara. Jadi karena Yesus tidak hukum kita jangan hukum orang lain. Ya, seperti perempuan yang kedapatan berzina dibawa ke Yesus, semua mau menaruhkan hukuman. Tapi Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa lempari batu duluan. Satu persatu pergi, dan Yesus pun tidak menghukum wanita itu. Aku gak mau hukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita mesti tahu saudara, ya Bapak Ibu, dalam kondisi apapun hari-hari ini, apapun yang terjadi, sadar Tuhan tidak sedang menghakimi kita. Kita juga jangan menghakimi orang lain. Jangan hidup dalam penghakiman. Kalau ada yang bersalah, ampuni. Kalau kita rasa kita bersalah, berdosa, minta ampun, ngaku. Dosa itu gak bisa dilawan, gak bisa ditengking. Obatnya adalah ngaku dan doakan. Ngaku dan doakan. Minta kasih karunia Tuhan supaya kita dimampukan untuk tidak hidup dalam dosa. Ada perintah Tuhan, kita harus kudus. Tapi kenyataannya mampukah kita kudus? Susah. Saudara, kadang-kadang kita pegang-pegang HP, ada aja yang menggoda. Ya. Oh Pak, saya tidak lakukan, tapi pikirannya menggoda. Dari bangun pagi sampai malam ada banyak salah dan dosa yang bisa kita lakukan. Jadi gimana? Itu sebabnya ya Petrus bilang, letakkan semuanya, kekuatan, pengharapan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Coba lihat saudara, 1 Petrus 1 ayat yang ke-15-16. Ada perintah yang sungguh tajam, 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Garis bawahi lagi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tapi pada kenyataannya kita susah hidup kudus. Makanya ada kata kunci yang Petrus berikan di ayat sebelumnya. Coba lihat ayat 13, apa solusinya? Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Yang disiapkan pikiran, akal budi. Ya. Waspadalah, jaga-jaga supaya jangan berdosa. Bukan. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ini yang kita mesti jaga, kata Petrus. Jaga supaya kita jangan pakai Taurat, jangan ini dan jangan itu. Letakkan semua pengharapan kita, semuanya, seluruhnya atas kasih karunia yang sudah dianugerahkan kepadamu waktu kamu terima Yesus. Itu maksud ayat ini. Jadi begitu kita terima Yesus, paketnya sudah ada kasih karunia yang kita terima karena Yesus adalah kasih karunia. Yesus sama kasih karunia itu sama. Itu sebabnya setiap kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan, ada banyak kemurahan dan kasih karunia. Saudara mesti dengar terus firman ini, baca, sampai timbul iman dan pikiran kita berubah. Begitu kita ngedong, pikiran kita paham, kita akan dapatkan kasih karunia melimpah. Ya, kita tidak dituduh, tidak dihakimi. Oh, ada kemurahan Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah saya. Misal kalau saya kerja keras, kemudian dikasih THR 3 bulan, yaitu bisa dibilang berkat kerja keras. Tapi kalau sudah musim pandemik ini, setahun ya, kalau dihitung hari masuk kantornya cuma
mungkin setengah tahun saja, banyak libur, tiba-tiba terima THR, bos bilang ini kasih kamu 10 bulan gaji bonusnya. Nah, kerja apa? Gak ada bonus, gak ada kerja kok ada bonus, luar biasa. Nah itulah namanya kasih karunia. Ya, datang dari bos, datang dari Tuhan. Jangan sampai kita bilang sama bos gini, telat-telat melulu bos, kasih karunia, bos kan orang Kristen, mesti ada kasih. Ya jangan gitu. Ayat ini dipakai buat Tuhan, karena hanya Yesus sumber kasih karunia. Berharap kepada Yesus. Kalau saudara belajar hidup dalam kasih karunia, tidak menghakimi orang lain, murah hati, saudara akan terima banyak kasih karunia. Baru-baru ini saya dengar kesaksian dari salah satu anak rohani saya. Jadi waktu pandemik belum datang tahun lalu, dia konsul sama saya. Kalau saya ini mau ganti mobil karena punya kebiasaan 5-6 tahun sekali terus ganti mobil. Tapi karena budgetnya susah, tahun ini saya akan beli mobil yang lebih murah, ya, yang made in Chinese, ya. Mobil made in Congko bukan jelek saudara, tapi lebih murah. Terus saya bilang, kenapa? Apa planning keuanganmu? Dia kasih tahu. Terus saya bilang, enggak. Kamu gini, nabung, mobil itu pakai kalau kamu khawatir pergi servis, 5 tahun lagi masih oke. Mobil kalau dari dealer 10 tahun kalau dirawat masih oke. Dalam pemuritan saya mengharuskan murid-murid saya juga terbuka keuangan. Saya pandu. Karena di sisi yang lain istrinya ngomong sama istri saya, dia rindu punya rumah. Jadi dalam pemuritan saya kasih nasihat, dia bilang nggak bisa lah, nggak mungkin lah kok, rumah mahal di Jakarta. Saya bilang kamu nabung, terus ada uang apa lagi? Uang ini simpanan segini, oke. Doakan, terus saya nasihati beli rumah, ya KPR. Tapi belum bisa, oke kita doakan. Doa, masuk pandemik atau lebih tepat 2 bulan belum masuk pandemik, dia dapat kerja, saudara, gajinya hampir 3 kali dari kerjaan yang lama. Hampir 3 kali, itu kasih karunia. Ya. Terus kemudian saudara, ya, masuk ke masa pandemi karena gajinya gede, dia nabung, akhirnya dia bisa DP rumah. Terus kan nyicil biasa 10 sampai 15 tahun. Istrinya bilang sama saya, mereka punya iman 15 tahun. Tapi saya hitung, saudara, saya kasih nasihat, jangan pakai KPR. Ajukan ke developer, ya, karena keuanganmu menurut saya mampu, tapi kembali ke kamu ya, keputusannya bukan aku. Ajukan ke developer, kredit bayar, namanya ada cash tunai, 36 bulan atau 48 bulan. Ya, emang bisa kok, bisa, semua bisa di lobby. Kemudian pas ada promo lagi saudara, dari bank tertentu, ya, gak jadi yang developer dari bank, karena banyak paket dari pemerintah masa pandemik ini, singkat cerita mereka beli rumah, ya. Selisihnya Bapak Ibu hampir 30% dari harga yang harus mereka bayar. Jadi kalau se-M itu hemat 300 juta, kira-kira gitu. Luar biasa sekali saudara, ya. Nah, belum habis nih kasih karunianya saudara. Baru berapa waktu yang lalu dia telepon, perusahaannya ini, ya, kasih dia gaji, sudah lebih kurang 1 tahun lebih, belum kerja banyak, saudara, karena pandemik, lalu kasih bonus lagi, mobil 1. Bagus mobilnya, Toyota, ya, budgetnya lebih daripada cukup. Terus saya tanya, kamu dapatnya apa? Ya, karena saya taat, kasih karunia melimpah-limpah. Saya taat untuk dimuridkan, saya dengar-dengaran, saya mau juga sepakat dan membahagiakan istri. Ya. Akhirnya Tuhan berkati luar biasa. Saudara, ini baru namanya kasih karunia.
Apa rahasia kasih karunia terus bekerja dalam hidup kita? Karena kita pahami hukum kasih karunia, kita tidak menghakimi, kita murah hati, kita juga tidak menghakimi diri kita dan pasangan kita. Semuanya letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang anugerahkan kepadamu. Pola hidup perjanjian baru orang-orang percaya adalah pola hidup yang penuh kemurahan. Jangan dikit-dikit, Taurat, jangan dikit-dikit kasih sanksi, penghakiman. Nah, mudah memaafkan, mudah mengampuni. Saya tidak bermaksud toleransi dengan dosa, tapi maksud saya adalah Bapak Ibu mesti hidup dalam kemurahan hati, karena Tuhan juga murah hati buat kita. Nah, itulah rahasia hidup dalam kasih semula. Kita mesti yakin, bukan pakai feeling, rasa-rasanya gak ada kasih nih, enggak. Kita mesti yakin, Tuhan sayang kita, dasarnya apa? Karena kita terima Yesus, kita anak. Yang kedua, kita mesti sadar, ya, mesti tobat. Jangan menghakimi. Kita mesti ingat baik-baik, kita ini dibenarkan ya oleh karena Tuhan. Yang ketiga, hiduplah dalam hukum kasih karunia. Hiduplah, letakkanlah seluruh pengharapanmu atas kasih karunia. Kalau kita bisa doa puasa 10 hari, kalau kita bisa ibadah, kalau kita rajin saat teduh, kalau kita diberkati, bukan karena kita hebat dan baik saja, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia. Kita boleh alami penderitaan, cobaan, dan kita boleh menang, itu pun kasih karunia. Kalau Bapak Ibu di PHK, situasi sulit di hari-hari pandemik ini, percayalah dalam nama Yesus ada kasih karunia yang melimpah buat hidupmu. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena hebatnya engkau, tapi minta kemurahan Allah supaya engkau bisa melewati ini semua. Dengar baik engkau dengar firman hari ini. Apapun kesulitan yang engkau alami, ada kemurahan, ada kasih karunia Tuhan yang memampukan engkau untuk melewati dan lebih dari pemenang. Jadi pastikan engkau hidup dalam kasih semula itu bukan dengan perasaan, tapi dengan iman. Ya, jangan tinggalkan perasaan mengasihi Tuhan itu. Apa-apa fokusnya ke Yesus. Maka Yesus Kristus adalah sumber kasih karunia itu akan memberkati saudara, ya, menaungi saudara, melindungi saudara. Maaf kalau engkau kena COVID, itu pun kasih karunia. Engkau sembuh dari COVID, itu pun anugerah kasih karunia. Engkau tidak kena, itu juga kasih karunia. Ya, Tuhan berdaulat dan Dia punya rencana, planning yang besar buat setiap kita. Ketika hatimu penuh dengan harapan dan kasih karunia, maka hatimu akan penuh syukur. Semua anugerahnya, wah saudara luar biasa. Kemurahan Tuhan yang membuat aku hidup. Puji Tuhan saudara, senang sekali hari ini bisa berbagi dengan Bapak Ibu saudara. Ya, saya berdoa kasih karunia Kristus melimpah dalam hidup saudara. Karena saudara terima dengan iman firman yang disampaikan, saudara percaya di hati, saudara melakukannya, maka firman itu akan bekerja dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kami boleh dengarkan firman-Mu. Kami berdoa buat setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu. Pertama Tuhan, ampuni kami kalau kami hidup di dalam penghakiman, hidup dalam Taurat. Biar kami mulai hari ini sadar hidup kami hanya oleh kasih karunia. Kami tidak memaksa Tuhan, kami juga tidak menghakimi diri kami sendiri. Jamah setiap hati, bukakan hati dan pikiran, supaya kami sadar kami hidup dalam kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya masa depan kami indah, apapun keadaan situasi Indonesia, kami tahu kemurahan-Mu atas Indonesia. Kasih karunia-Mu bekerja atas setiap umat-Mu.
Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati juga orang tua kami, berkati setiap jemaat Tuhan, orang tua rohani yang sudah memberkati hidup kami. Tuhan berkati secara khusus, hamba berdoa buat Sungai Yordan Taman Ratu secara khusus. Tuhan biarlah di hari-hari ini tambahkan hikmat, lahirkan pemimpin-pemimpin baru yang regenerasi sesuai dengan kemurahan dan kasih karunia Allah. Engkau dengar para pemimpin muda, engkau dipakai bukan karena engkau hebat dan baik, tapi karena ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang membuat gereja ini tumbuh dan maju dari dulu. Karena kasih karunia itu juga hari ini engkau mesti lakukan. Bukan karena hebat dan kuat, andalkan Tuhan. Kasih karunia yang membuat gereja mengalami ledakan, mengalami pertumbuhan yang pesat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati om dan tante, memberkati jemaat, memberkati semua pengurus, dan semua orang, sahabat-sahabat hamba yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang sudah berbuat baik bagi Tuhan, bagi gereja, dan buat hambamu, engkau memberkati. Terima kasih, hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami terima anugerah. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Nanti ada waktu yang baik kita bisa ketemu dan ibadah secara offline atau on stage. Tuhan memberkati. Shalom. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, Bapak Saudara yang diberkati oleh kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan, mari dengan iman percaya kita akui. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati kami. Kami percaya Tuhan, ini segenap hati kami. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami bersyukur dan terima kasih kebaktian pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan, dan kami mengucap syukur kami punya Allah yang agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan kami diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Yulis Ahyong, di mana Tuhan sudah pakai luar biasa dan menjadi berkat bagi kami. Tuhan berkati Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman-Mu, biar Tuhan terus berkarya melalui dia sehingga banyak orang diberkati dimanapun dia berada, dan Tuhan selalu menyertai, berkati keluarganya Tuhan, berkati aktivitasnya dan lindungi, dan Tuhan tetap berikan kesehatan dan selalu Tuhan berikan kekuatan baru untuk melayani. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kebaktian kami sudah selesai, dan mari kita mengangkat tangan dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati keluarga saudara, Tuhan memberkati anak-anak saudara,
Tuhan memberkati pekerjaan, aktivitas saudara, dan apapun yang saudara lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan Roh Kudus yang manis, yang selalu menyertai saudara, menolong, menguatkan, menghibur dimanapun saudara berada. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Bersama aku ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah haleluya. Kuasa yang tak terbatas, yang memberikan kepada kita kuasa untuk menghancurkan musuh di bawah kaki kita, saudara. Bersama aku ku diberi kuasa dari Raja mulia. Untuk apa, saudara? Di mana, saudara? Pakai kuasa itu. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, katakan bila Allah ada bersama. Sekali lagi, bila Allah bersamaku, siapa lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah, haleluya. Boleh sama-sama serukan haleluya. Kuasa yang membangkitkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan, saudara. Oh, haleluya. Boleh sama-sama yang percaya angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, bersama-sama menyatakan dengan iman. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah, oh sungguh besar. Sekali lagi akui, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi bersama katakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kami sungguh bersyukur, bersuka cita di dalam hadirat-Mu.